Baik, selamat pagi semuanya. Kira-kira bagaimana hasil kemarin ulangan hariannya? Yakinkah dengan hasilnya? Atau ada keraguan? Gimana? Mat minat waktunya nggak cukup. Mat minat mat wajib. Mat minat cuma 20 soal. Nggak sempat. Wah. Yang mat wajib keburu. Oke, hasilnya saya kirim dua-duanya ke WA Group. WA Group, bentar ya. Dalam bentuk PDF. Ntar saya bilangin cara bacanya seperti apa. Analisis UHB ada dua ya. Satu minat, satu wajib. Dua-duanya saya kasih. Oke, sudah saya kirim. Harusnya sudah masuk. Itu bisa dilihat. Saya jelaskan dulu cara bacanya. Oke, udah kalian terima ya? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Oke, sebentar saya share screen. Cara bacanya seperti biasa, hijau itu benar, ya merah itu yang salah. Oke, sudah kelihatan di tempat kalian share screen-nya? Ini yang saya share. Udah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang isian singkat itu meskipun jawabannya benar akan tetap terlihat merah, tapi terhitung benar. Oke. Untuk yang isian singkat. Jadi meskipun jawabannya benar, di sini tetap terbaca merah, tapi nilainya juga tetap terhitung benar. Kalau kalian lihat tuh ya. Oke, ini untuk yang mat minat hasilnya lumayan. Rendah di 50. Ada yang dapat 100. Oke. Kalau kalian ada yang kosong tidak menjawab, itu ini misalnya kayak punya Gracia nih. Jangan bingung nanti 75/20. Sebenarnya 75 tapi kok nggak 100 karena dia ada yang dikosongin nih satu nih. Kalau jadi tidak dianggap benar atau dianggap salah, jadi kosong. Kalau salah kan 25, jadi jangan 75/25 harusnya kan. Tapi dia ada yang dikosongkan satu, jadi 75/20. Oke. Dijawab sama apa, Pak? Ya ini buktinya kosong. Ini ada kosongnya. Oke. Di sini terdata kosong. Oke, ini hasilnya. Cara bacanya udah tahu ya. Saya cuma mau bilangin cara baca ketika yang isian singkat aja. Misalnya di nomor 9, nomor 11, dan nomor 16. Jadi jangan bingung kenapa merah semua. Ya itu kalau benar ya benar gitu. Tapi dia akan selalu terbaca merah. Oke? Oke, stop share. Itu dulu cara bacanya. Mana kira-kira ada yang mau komplain? Ada yang mau ditanyakan? Ada minat, ada wajib, dua-duanya. Hari ini kita bahas yang minat dulu aja. Pak, remedial kapan? Remedial. Remet, nanti akan saya jadwalkan. Tugasan bisa berupa tes lagi. Masalahnya apa dulu nih yang penting nih. Ini hampir sebenarnya secara soal tidak ada yang terlalu sulit ya. Kalau dilihat yang agak banyak salah itu di soal nomor
14, 15, 17, 20, 18. Coba. Oke, tanggal apa situ? Satu, banyak benar. Udah kelihatan share screen saya di sana? Udah ganti jadi PowerPoint yang isinya soal? Atau masih yang tadi, PDF? Udah, Pak. Ya. Oke. Nomor 1, aman. 2, wah ini sedikit agak kacau, ntar saya perbaiki dulu. Bentar. Beginian ya. Pak, 75 lolos nggak, Pak? Lolos, 75 lolos. Oh, oke. Kasih ya. 75 lolos, 75 lolos. 2, banyak yang benar. 3, aman. 4, aman. 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 isian singkat ya. Oke, 10. Lu ada lumayan banyak salah, tapi tidak terlalu ini. Oke, kita lihat dulu aja nomor 10. Panjang A, panjang B, panjang A dikurang B. 4, 9, 2 akar 19. Ini dari panjang 2A ditambah B. Berarti harus cari apa dulu nih? Ada panjang A, ada panjang B, ada panjang A dikurang B. Udah. Yang ditanya panjang dari 2A ditambah B. Idenya gimana nih? Ini kita kuadratkan dulu ya. Berarti berapa nih? 2 akar 19 kalau dikuadratkan? 76. 76 gitu ya. Ini panjang A dikurang. Berarti kan artinya apa? A dot A dikurang 2A dot B ditambah B dot B sama dengan 76 gitu ya. Ini A dot A berarti panjang A dikuadratkan kan? 16 dikurang 2A dot B ditambah 81 sama dengan 76. Berarti min 2A dot B sama dengan berapa tuh? Min 21 ya? A dot B sama dengan 21 per 2. Dari sini baru kita bisa mencari panjang 2A plus B. Idenya dari mana? Ya sama, kita kuadratkan dulu. Berarti kita mencari dari 2A plus B. Ini kalau kita kuadratkan. Berarti kan 2A plus B. 2A plus B. Gitu kan? Jadinya 4A dot A ditambah 4A dot B ditambah B dot B. Jadinya 4 kali 16 tambah 4 dikali 21 per 2 ditambah 81. Jadinya 64
tambah 42 tambah 81. Berapa tuh? 187. Berarti kalau panjang 2A tambah B, tinggal akar ya? Oke, yang salah bisa dilihat ini. Ya. Ini aman seharusnya. Apa sih? Titik berat. Ini kan dasarnya. Ini bahas, boleh gak? Ya, ini udah pernah juga sih sebenarnya. PQR, merupakan titik tengah ruas garis QR. Udah kita buat dulu ke sembarang, segitiga. Nama segitiganya P, Q, R. Merupakan titik tengah garis QR. Berarti di sini membagi 2 sama panjang. D merupakan titik berat segitiga. Titik berat itu gimana sih? Ini pada ke tengah-tengahnya semua kan? Nah, ini namanya titik D ya. Vektor PQ itu A. Vektor PR itu vektor B. Dia minta vektor DR. Dia minta vektor DR. Nih. D ke R. Berarti gimana dong? Vektor DR dapetnya dari mana? Saya kurang ngerti. Ya, berarti mulai pokoknya dari D, habisnya di R kan? Misalnya, mau cari ya, vektor DR itu adalah DP ditambah PR. Boleh nggak? Ya boleh aja. Vektor DP itu apa? Ingat nggak kalau titik berat perbandingannya gimana? PD banding DE perbandingannya berapa? 1:2. 1 yang mana yang 2? Yang pendek 1, DE Ya, 1. dia punya nama nih. Yang 1 yang mana, yang 2 yang mana? PD berapa? PD perbandingannya berapa? 2. PD perbandingannya 2, DE perbandingan 1 kan? Berarti kalau vektor DP itu adalah 2/3 dari vektor DP. Mulai dari D, habisnya di P. Perhatikan juga arahnya. Berarti 2/3 dari vektor EP. Ditambah PR. PR vektor apa? B. PR itu vektor B. Udah ganti aja langsung. Sekarang vektor EP. Vektor EP itu apa sih? Berarti mulai dari E, habisnya di P. Oh, EQ tambah QP. EQ tambah QP. Oke. Ditambah vektor B.
Vektor EQ apa? Setengah RQ. Setengah RQ. QP Min A. min vektor A. Ditambah vektor B. Berarti jadinya apa nih? Sepertiga vektor RQ gitu kan? Dikurang 2/3 vektor A ditambah vektor B gitu kan? RQ. Vektor RQ apa? RQ itu min B bukan sih? Ya kagak lah. RQ. Ah, min B. Saya lanjut ke sini ya. Saya lanjut ke sini. Saya lanjut ke sini. Berarti sepertiga. RQ itu apa? Dan sepertiga B plus sepertiga A. RQ. Berarti kan RP tambah PQ gitu kan? Dikurang 2/3 vektor A ditambah vektor B. Vektor RP apa? Minus B. Min vektor B. Vektor PQ Plus A. plus A. Kayak gitu aja. Dikurang 2/3 vektor A ditambah vektor B. Ya udah sekarang lihat yang A-nya dulu nih. Berarti sepertiga A dikurang 2/3 A. Berarti jadi apa? Min sepertiga A. Min sepertiga vektor A. Yang B. Min sepertiga ditambah 1. Plus 2/3 min. Plus 2/3 vektor B. Jadi jawabannya yang mana? Oke. Oke. Yang sabar ngerjain kayak gini mah nggak bisa langsung ketemu tiba-tiba bet mau 3 langkah selesai ya nggak bisa lah. (14). Oke, yang salah udah tahu ya. Dah. Kan nomor 13 boleh lihat bentar. Nih, Boleh dibahas. boleh. Sama aja sih sebenarnya. Dia bilang apa? Ini kayaknya udah pernah semua dah. A, B, C, D, M merupakan titik tengah AB, P merupakan titik potong garis CM dengan diagonal BD. Ini bahkan dikasih gambarnya, harusnya lebih memperjelas, lebih mempermudah. Vektor AB itu M, vektor AD ini vektor N. Oke. MP, yang ditanya MP. Ini MP nih. Berarti MP didapatnya dari mana? MC. Hmm? MC. Oh, itu MB plus BP. MB plus BP. Gitu kan? MB itu apa? Setengah M. Setengah vektor M. Ngerti? BP. BP itu? Ini kan dia Itu 1/3 bukan sih? 1 banding? Enggak. Ini 1 banding 2. Oh, 2. Pembuktiannya udah pernah kan? Oh. Pembuktiannya udah pernah kan? Yang begini nih, misalnya saya pinjam ini deh ya. Misalnya persegi panjang. Ini titik tengah kan? Berarti ini juga titik tengah dong. Ini kalau saya tarik ke sono,
Ini saya tarik ke sono. Terus ini dipotong. Ini A, B, C, D. Ini E, ini F, ini P, ini Q. DP, PQ, sama QB perbandingannya sama ya? 1:1:1. Pembuktiannya dari mana? Lihat yang segitiga sebangun dari yang atas nih. Nih. Ini kan F di tengah-tengah kan? FC, ini P, ini Q, ini D. Ini kan perbandingannya sama kan? Otomatis ini juga perbandingannya sama dong. Kayak gitu. Terus lihat segitiganya yang bawah. Nah, ini A, E, B, ini Q, ini P. Ini perbandingannya juga sama kan? Berarti perbandingan ini juga sama dong. Otomatis DP banding PQ banding QB ya sama perbandingannya. Kayak gitu. Dah, karena perbandingan sama, karena di titik tengah ya. Berarti BP itu apa? Sepertiga dari vektor BD kan? Vektor BD itu apa? BC plus CD. BA plus AD. Ya, saya pakai BA plus AD gitu aja ya. Biar lebih kelihatan kan langsung. Berarti setengah M. Vektor BA apa? Minus M. Min M. Vektor AD. Plus M. Jadinya setengah dikurang sepertiga. Setengah dikurang sepertiga. 1/6. Terus? Plus sepertiga. Jawabannya yang? Oke. Ya, ini udah Nomor 11 belum. ini. Vektor, cari dulu lah ini. AB itu vektor dari U. Berarti apa? Pak itu yang nilai itu yang nomor 11 itu kok jawabannya kayak aneh. Maksudnya Yang pilih siapa? punya. Ya kamu tulisnya mungkin desimal atau jawaban aneh-aneh. Kamu ada koma atau apa gitu? Enggak ada koma. Ya mana tahu. Itu yang kamu tulis apa jawabannya? Angkanya angka bulat, nggak koma. Itu yang lain aman-aman aja. Nggak ada masalah. Kamu bisa lihat sendiri. Sama juga itu siapa tuh yang ada persen-persennya tuh? Malaika ya. Malaika di nomor 16 ya tuh. Ya, yang terekam ya apa yang tertulis. Itu kan Kalau nomor 9 boleh bahas. Tar dulu, saya mau bahas yang banyak salah dulu. Oke, saya bahas yang banyak salah dulu. 14, oke. 15. Nah, ini nih. Ini baik yang kegocek. Balok. A, B, C, D, E, F, G, H. Vektor AB dikurang vektor AD ditambah vektor AH. Vektor AB ini kan.
Kalau min vektor AD itu artinya vektor apa? Hah? Vektor DA ya? Min vektor AD sama aja vektor DA kan? Plus vektor AH. Berarti mulai ini. Nah, gimana nih mereka kalau digabungin? Oke. Vektor AH kalau saya geser sama aja kayak vektor BG ini kan ya? Ya. Kan berarti bisa nyambung nih. Dari sini jalan, jalan, jalan. Habisnya di sini kan? Berarti resultannya adalah ini dong. Vektor DG. Vektor DG itu sama kayak vektor apa? Sama kayak vektor AF. Jadi jawabannya adalah vektor AF. Jangan lihat, oh habisnya di G. Oh, tadi A mulainya, AG. Nah, ini banyak yang salah, banyak yang jawabnya AG. Dah? Tujuh belas. Nilai sinus terbentuk antara AB dan AC. Ini kita cari apa dulu? Halo? Sudut A. Cos A. Pelan-pelan lah. Belum bisa lah cari sudut. Cari apa dulu? Dari vektor AB Cari dulu lah. Vektor AB itu apa? Hasilnya. 1, 1, 0, Itu 1, 0. Terus vektor AC 0, 1, 0. 1, 0. Kemudian kalau terbentuk antara AB dan AC berarti kita cari sudutnya ya. Pakai cos dong. Cos theta. Berarti kan AB dot AC per panjang AB panjang AC. Gitu kan? Berarti kita butuh panjang AB. Panjang AB berapa? Akar 2. Akar 2. Panjang AC? Per 1. 1 gitu ya. Ya udah, AB dot AC jadinya apa? Nol tambah 0 per akar 2 kali 1 gitu kan? Berarti 1 per akar 2. Ya kalau ini kalian tahu ini adalah sudut istimewa 45 derajat, ya langsung aja. Ini kan cosnya setengah akar 2, berarti sinnya setengah akar 2 karena dia 45 derajat. Tapi kalau kalian mau pakai yang definisi, oh ini cos. Cos itu adalah mi. Berarti saya cari D-nya dong. D-nya berarti akar 2 dikurang 1. Berarti 1. Oke. Berarti yang ditanya adalah sinus. Berarti sin tetanya sin D mi. D-nya 1, mi-nya akar 2. Dirasionalkan setengah akar 2. Banyak yang salah nih. Ini pada tebak-tebak buah manggis atau bagaimana ini? Oke, lanjut. Delapan belas. Ini kenapa nih?
Panjang proyeksi vektor A pada B adalah 1/3 nilai M yang memenuhi. Berarti kan kita cari vektor A-nya dulu. Min 2, 3, 1. Vektor B-nya 4, 4, M. Kalau panjang proyeksi vektor A pada B, berarti rumusnya apa? Berarti panjang vektor C, A dot B, per panjang B, gitu kan? Panjang proyeksinya 1/3. A dot B gimana? Min 8 tambah 12 tambah M. Per panjang B berapa? 16 tambah 16 tambah M kuadrat. Berarti 32 ditambah M kuadrat. Gitu ya? Udah. Min 8 tambah 12, 4. Ini kita kaliin 3 langsung. Sampai sini oke. Kita kuadratkan kan, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi 32 plus M kuadrat sama dengan 144 ditambah 72M ditambah 9M kuadrat. Pindah ruas, jadi 8M kuadrat ditambah 72M ditambah 112 ya. Bisa sederhanakan. M kuadrat tambah 9M ditambah 14 sama dengan 0. Bisa difaktorkan? Jadi apa? M plus 7, M min plus 2 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan min 7 atau M-nya sama dengan min 2. Yang mana yang ada di PG? Min 7. Oke. Yang min 2-nya nggak ada di PG kan? Ya udah, nggak usah dijawab. Tadi soal pilihan ganda. Ah. 19 banyak yang benar. 20 jarak. Ini gimana kalau mencari jarak? Jarak dari A ke BC. Ini kayaknya yang terakhir udah saya secara tersirat udah bilang juga nih. Ini ada garis A, ini ada garis BC. Kalau mau mencari jaraknya, ini ke sini gimana caranya? Bisa mencari proyeksi vektor BA terhadap vektor BC. Untuk mencari ini dulu nih. Baru bisa mencari ini yang diminta. Atau mau dari sudut, ya boleh aja, nggak ada masalah. Kan jadi segitiga siku-siku. Ini ngomong-ngomong, saya ngomong sendiri, ini pada nyambung apa kagak nih? Pada bingung semua lagi. Aman nggak? Iya, cuman kalau buat nomor ini nggak ngerti cara cari. Ini berarti ya vektor, berarti kan kita mau mencari X itu adalah panjang proyeksi vektor BA terhadap vektor BC nih. Berarti kan panjang proyeksi BA terhadap BC. Kalau mau mencari panjang proyeksinya, berarti kita butuh vektor BA kan? Vektor BA itu apa?
Berarti A dikurang B. Berapa tuh? Min 4. 2. Min 2. Vektor BC. C dikurangin B. Min 2. Min 4. 4. Berarti kan nih BA dot BC per panjang BC. Jadi kita butuh panjang BC. Berapa? 16 tambah 16 tambah 4. 36. Berarti 6. Oke. BA dot BC. 8. Min 8 plus Min 8. Ntar dulu. Ini saya salah nih. Ini 0 ya? C kurang B kan? Ini 2 ya. Plus 0 ya? Bagi panjang BC 6. Berarti 0 kan? Ya. Ya, artinya dia tegak lurus sih sebenarnya. Gitu loh. Kalau X-nya 0 berarti kan nggak ada kan? Kalau mau dibuat secara Pitagoras, kalau mau cari Y-nya gimana? Berarti kita butuh panjang BA nih. Kan dia segitiga siku-siku. Dianggap aja segitiga siku-siku. Panjang BA berapa tuh? 16 4 4 akar 24 ya. Berarti ini BA ini akar 24. Kalau secara Pitagoras ya udah akar 24 dikurang 0 kan? Berarti akar 24. Jadinya Wah, itu Nah. nolnya dari mana? Kenapa? Itu kok dikurang 0? Kan Pitagoras kan? Hah? Ini kan, Iya. ini kan segitiga siku-siku kan? X-nya kan 0 kan? X kan panjang proyeksi vektor BA terhadap BC nih. Ini dari sini sampai sini nih X nih. Ternyata 0. Ya, kalau kalian nggak bisa membayangkan bahwa itu adalah tegak lurus, ya udah dihitung secara manual. Tapi karena dia 0, berarti kan A itu tegak lurus dengan D langsung. Kalau kalian mau mencari sudutnya dulu, misalnya mau mencari tetanya, pasti tetanya juga dapetnya 90 derajat. Sudut antara vektor BA dengan vektor BC. Pak, tapi itu harusnya BC, panjang BC-nya ganti dong, Pak. Tadi kan jadi 0 bawahnya. Yang ditanya jarak kan? Yang ditanya ininya nih kan, dari A ke BC kan? Bentar, gimana pertanyaannya? Udah nyambung belum? Kan kan panjang proyeksi BA terhadap BC. Kan rumusnya gini kan? BA dot BC per panjang BC gitu. Maksudnya itu panjang BC-nya Bapak hitungnya salah, Pak. Harusnya akar 20. Oh iya ya, tadi jadi 0 ya? Iya iya. Oke. Saya pakai yang lama. Ini tadi 0 nih ya. Kalian sepi banget, woi. Saya keburu ngantuk jadinya. Diam begitu. Saya akar 20 berapa? 2 akar ini. Ya sama juga sih di sini 0 sih. Harus agak inilah memberikan feedback energi terhadap saya. Kalau enggak saya makin lama ngomongnya juga makin pelan, makin ngantuk, kalian juga akan makin ngantuk gitu loh. Kita saling memberikan energi aja. Ini kalau kaliannya diem lemes, saya juga lama-lama. Tadi mau saya panjang proyeksi itu dari itu setengah BC-nya itu. Bukan setengah. Kan misalnya
ini miring deh ya. Ini saya pakai kasusnya miring. Ini ada garis. Ini ada satu lagi nih, gini nih. Dah, yang ini mau diproyeksikan. Berarti kan harus diatur tegak lurus gitu loh. Nggak harus tengah-tengah. Penting dia tegak lurus. Nah, ini namanya proyeksi. Misalnya A, B, C. Kalau di AC diproyeksikan terhadap AB, ya di sini jatuhnya gitu loh. Nah, ini misalnya C aksennya tuh. Tegak lurus. Kalau panjang proyeksi berarti panjang dari A ke C aksen gitu. Nah, ini panjang proyeksinya. Oh, ini namanya panjang proyeksi AC terhadap AB. Ini panjang AC aksen itu merupakan panjang proyeksi dari vektor AC terhadap vektor AB kayak gitu. Kak boleh nanya soal sebelum-sebelumnya? Oke. Ini Oh. udah. Ini Boleh yang banyak, lihat ke nomor 6 nggak? ini udah banyak salah, udah tahu ya salahnya di mana ya. Ini yang paling banyak salah nih saya udah bahas. Oke. Ini. Ya, Ya kalau ini mah ketelitian aja sih. Itu kan 3PQ. Kalau PQ berarti apa? Q kurang P kan? RS. S kurang R kan? 2PS. 2 S kurang P kan? Silakan lakukan operasi aljabarnya aja. 3Q dikurang 3P ditambah S dikurang R sama dengan 2S dikurang 2P. Yang ditanya apa? S. Ya udah berarti S dijadiin satu ruas. Oh, saya pindahnya ke kanan S-nya. Berarti ini S sama dengan P-nya. P-nya apa? Min 3 plus 2. Berarti min P. Q-nya apa? Oh, plus 3Q. R-nya apa? Min R. Ya udah, aljabar aja. kayak caranya nggak gitu. Makanya nggak dapet. Kenapa? Caranya nggak kayak gitu, makanya nggak dapet. Caranya gimana? Dihitung semuanya. Ya bisa juga sih, tapi rumit aja. Kalau udah kayak gini udah ngerti. Terus nomor 8 boleh nggak? Bentar. Pak Yo ada nanya WA. 8 apa? Ini. Segaris, kan udah saya pernah Ya. bilang. Kalau masalah segaris itu Pak. gimana? Berarti akan ada suatu kelipatan kan? Misalnya saya boleh pakai vektor AB itu sama dengan K kali vektor BC. Atau A vektor AB itu K kali vektor AC. Atau vektor AB itu sama dengan K kali vektor CB. Dan segala macam kan? Ya udah tinggal dibikin aja. Vektor AB itu apa? B kurang A. 2 min 1. 1 2 min 1. min 1. K kali vektor BC. BC itu 3 M min 5 sama N min 1. Gitu kan. Ini udah pernah semua kok saya bahas. Berarti ini udah persamaan apa? 1 sama dengan 3K. 2 sama dengan K kali M dikurang 5. Min 1 sama dengan K kali M kurang 1 kan? Dapat dong K-nya.
1/3. Masukin. Dapat M, masukin, dapat ini, sorry, ini N. Ini N. Ini N. Thank you, Pak. Di antara soal ini yang belum pernah saya jelasin yang mana? Perasaan saya sih udah semua ya. Kalau kalian lihat lagi buku cetak kalian, lihat lagi slide-slide yang sudah pernah dibahas, saya rasa ya Kan udah nomor 9. 9 apalagi yang ini. Ini sama kayak tadi lah. A dikali A dikurang B. Berarti startnya dari A dot A dikurang A dot B kan? A dot A apa? 16. A dot B panjang A, panjang B, cos sudut ya kan? Ini cos 60 setengah. Itu perlu dikali cos 60 juga. Nah, kan begitu memang. Kalau A dot B rumusnya apa? Kalau di vektor. Saya pikir enggak perlu dikali. Ini kan bukan bukan perkalian bilangan, perkalian vektor. Pak, tadi nomor 11 udah dibahas. Ini. Ya, cari dulu lah. Vektor AB itu apa? Berarti U itu kan sama dengan vektor AB. Vektor AB itu apa? Ini nggak jadi. Kalau udah dapat, cari vektor V. Vektor V itu vektor BC. Dapat kan? Tinggal U dot V, ya udah, beres. Yang nomor 12. Ntar dulu, ini udah. Tegak lurus. Kalau tegak lurus syaratnya apa? Atau U dot V sama dengan 0. nolnya dari mana? Sudutnya berapa kalau tegak lurus? Apa? Kalau tegak lurus sudutnya berapa? 90. Berarti kalau ini dikali cos 90, apapun hasilnya? 0. Ya udah. Berarti A dot B, kalau tegak lurus ya A dot B sama dengan 0. Kalau udah gini udah ngerti. Ya, berarti bukan karena waktu yang nggak cukup ya. Karena ini waktu sih lebih dari cukup. Saya khawatir malah yang di mat wajib sebenarnya. Harusnya itu agak-agak mepet sih yang mat wajib. 413 gue lihat. Mat minat harusnya sih oke. Ini udah. Udah, Pak. Thank you. Ya. Bentar ya. Oke, ada lagi? Ini juga banyak yang salah ke tipu sama AG nih. Udah, Pak. Sudut. Nah, oke. Untuk kedepannya setelah ini saya bahas lebih banyak itu untuk yang trigonometri di mat wajib. Di mat minat ya saling melengkapi dah, memperdalam di mat minatnya. Bapak kalau remedial misalnya itu di luar jam pelajaran atau Di luar jam pelajaran atau berupa penugasan sih. kalau 2 jam pelajaran kita boleh pilih kan hari ini di hari apa aja maksudnya. Agak lah, saya yang nentuin lah. Kalau 2 jam pelajaran. Kadang-kadang ada yang itu nggak bisa.
Ya, makanya jangan sampai remet kalau bisa, Mas. Gitu. Kalian yang bikin saya merepotkan loh, remetnya juga harus saya lagi yang direpotkan loh. Nggak fair lah. Pokoknya kalau memang di luar jam pelajaran akan saya tentukan waktunya, ya silakan gitu. Ya kalau ini ya jangan sampai remet makanya. Masa kalian remet, saya udah memfasilitasi untuk memperbaiki, kalian saya enak-enaknya aja, saya mau hari ini Pak, jam ini. Ya kayak saya nggak punya keperluan lain aja. Kan gitu. Ya, kalau mau enak, ya udah jangan remet. Fair dong. Kan kesempatannya sama. Kalau bicara remetnya tergantung kalian, suka-suka kalian yang ngatur, wah tinggi sekali pangkatnya. Besok-besok yang remet makin banyak, ntar 20 orang 20 kali saya ngejadwalin waktu saya di luar jam sekolah gitu ya. Wah repot, nggak bisa kayak begitulah. Itu ya kalau remet, saya yang akan atur waktunya. Oke? Oke, satu lagi tambahan, mungkin ini tambahan saja. Di vektor itu ada namanya perkalian cross. Jadi selain perkalian dot yang kemarin itu perkalian dot hasil kali dalam, ada juga perkalian cross. Ini untuk kalian ketahui aja. Ini nggak dibahas lebih lanjut di SMA. Siapa tahu nanti kalau kalian kuliah, jadi jangan bingung. Misalnya perkalian cross hanya berlaku di R3 ya. Perkalian cross hanya berlaku di vektor R3 atau di dalam ruang. Jadi bukan di dalam bidang. Misalnya ada vektor A yang kemarin aja lah ya, misalnya saya pakai notasi begini, min 1, 5, 1. Ada vektor B misalnya. 2, 1, min 3. Kalau kemarin perkalian dot A dot D, ini gimana? Min 2. Tambah 5, min 3. Kurang 3. Hasilnya apa? 0. Udah gitu kan, beres. Tapi kalau yang namanya perkalian cross, simbolnya seperti ini, makanya sebut. Ini agak beda sedikit. Ini menggunakan determinan matriks. Nah ini belum diajarin mungkin, jadi ya belum bisa dibuat lebih lanjut gitu ya. Ini seperti ini, min 1, 5, 1, 2, 1, min 3. Ini vektor I, J, K. Ya. Ini menggunakan determinan matriks. Jadi kita nambahin lagi nih 2 kolom yang di depan, di belakang. 1, 5, 1, 2, 1, min 3. Tapi ini buat pengetahuan aja ya, buat tambahan aja. Oke, caranya adalah kita kali ini ke bawah, nanti dikurangin sama yang ke atas. Sorry, agak nyerong dikit. Saya hapus dulu deh. Kurangin yang ke atas. Hasilnya nanti berupa vektor. Oke, yang ke bawah jadi apa tuh? Min 1 dikali 1 dikali vektor K. Berarti min K. 2 dikali J dikali 1. 2J. I dikali 5 dikali min 3. Berarti min 15 vektor I. Dikurang yang ke atas. I tambah 3J ditambah 10K. Dah.
Ya udah, tinggal rapin aja. Berarti min 16i. C-nya gimana? Min J. K-nya apa? Min 11 K. Udah? Ini biar nggak bingung ya. Jadi matriks itu nanti ada perkalian dot, ada perkalian cross. Cuma kita kalau di SMA kita lebih hanya perkalian dot aja gitu, belum sampai perkalian cross. Ya, itu tambahannya untuk pengetahuan saja. Jadi kira-kira gimana? Kalau melihat hasil, mat wajib lebih parah. Maksudnya jeleknya ada yang parah banget gitu. Mat minat ya cenderung lebih mending. Meskipun ada yang belum mencapai KKM, tapi ya tidak terlalu parah. Oke. Ini apakah kalian mau bilang kendalanya di mana? Silakan menyampaikan. Itu bisa dilihat. Itu kalau dilihat sebaran analisisnya ya, bagian-bagian akhir itu banyak yang lebih salah daripada yang awal. Nah, ini kalau yang mat wajib itu nilainya ada yang sangat parah ya. Sangat-sangat parah. Jadi kalau yang soal berupa isian singkat, itu angkanya adalah bilangannya bilangan bulat gitu. Enggak koma-komaan. Kan bikin soal juga diatur. Nah, kalau ada yang koma-komaan, jawabnya ya udah pasti salah. Gitu. Oke. Yang 75 selamat, pokoknya 75 itu loss. Udah, itu aja. Gak usah bingung, gak usah bagaimana. Ini di semester 2 saya merasakan kayaknya semakin pasif gitu, semakin diem, ya cuma menjadi penonton. Nah, ini kenapa masalahnya? Apakah di pelajaran saya saja atau di semua juga saya tidak tahu. Jadi biar enak nih sama-sama evaluasi. Kendalanya di mana? Terus terang kalau kalian tidak terlalu aktif, saya akan semakin drop gitu semangat ngajarnya. Ya kita sama-sama secara jauh begini ya biar enaknya gimana lah gitu. Oke. Gimana? Jagain Cibit kemarin juga sangat-sangat drop gitu. Saya sangat drop karena dari pagi jagain yang kelas 12, lanjut jagain kalian. Ya. Gimana? Kalian ada ide nggak? Ngomong lah. Gimana biar enak gitu. Kalau saya sih maunya sih ya nggak mau kalian yang terlalu diam begini lah, sambil tanya atau apa gitu. Kalian mungkin nggak pernah ketemu, jadi kalau mau ledek-ledekan juga belum ini ya. Kalau di 12 IPA saya lebih hidup nuansanya gitu, ledek-ledekan. Anak-anaknya
Ya, karena udah biasa ketemu. Kalau kalian lihat videonya yang saya upload ya ini juga agak berbeda. Paling bertukar energi lah. Kalau enggak ya habis juga gitu. Yang masih sering-sering kendala jaringan, nah itu juga menjadi masalah sih kalau kendala jaringan. Tapi ya udah seharusnya mengusahakan sih. Malaika mana? Aman. Malaika belakangan sih udah lebih aman ya. Biasanya sih sering gangguan tuh yang saya tahu. Tapi ini belakangan sih udah lebih oke kayaknya. Yang lain gimana? Tanya gini diam, ya kan? Diam. Kalau nilainya bagus-bagus semua mah saya terima aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Diam. Tapi nilainya kalau parah itu repot lah. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan ajaran Bapak. Sayanya aja yang nggak bisa. Ya berarti ya butuh lebih latihan, itu nggak ada masalah juga gitu artinya. Saya mau diprosesnya sih sebenarnya, saya mau diprosesnya bagaimana biar kita lebih aktif gitu. Bukan mencari siapa yang salah nih ya, tapi saya mau prosesnya itu lebih aktif gitu, lebih interaktif lah. Ya mungkin kalian menyimak asli deh. Kalau cuma ngedengerin ngedengerin dijelasin, matematika itu nggak susah, serius. Tapi kalau kalian nggak pernah ngerjain soal sendiri, udah pasti dah garansi ketemu soal nih, begitu ngerjain, wah ambiar bos. Tapi kalau kalian sudah biasa latihan, ada latihan kalian coba dulu, baru kita bahas. Ada yang susah, itu kita tanya, kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan sih kalau lagi ngerjain soal sendiri lebih aman. Tapi kalau kalian ngejelasin, ngedengerin, asli matematikanya mah gampang. Apa lagi nih? Ini hostnya hilang kayaknya. Oke, hostnya terpental nih. Hostnya pindah ke saya. Oke, gimana? Saya harap sih ke depannya ya lebih baik lah ya. Mungkin sedikit kendor habis libur. Kayaknya sih ini saya bilangin dulu nih ya. Kayaknya nih nanti kelas 12 lagi ujian, kalian sih tetap belajar. Kayaknya. Kenapa, Pak? Nanti kelas 12 kan ujian sekolah nih. Nah, itu kalian tetap belajar biasa, normal. Nggak libur. Enggak tahu dah ya nantinya ya. Tapi sementara ini sih kelihatannya sih masuk. Kelas 12 itu ujian di tanggal 22 sampai 31 Maret nih. Itu tetap masuk. Ya, kalau tetap masuk ya udah masuk aja. Libur juga mau ngapain sih? Nggak boleh kemana-mana. Ntar malah kelayapan, ketepaan gitu kan sakit. Kirain Amit-amit. kayak dulu pas 12 ujian. Ya, biasanya sih begitu, biasanya. Tapi ini kondisi luar biasa ya. Ya, saya belum tahu nanti ya finalnya bagaimana. Tapi kelihatannya sih masuk. Terus kita akan ada satu kali lagi tes CBT UHB nih, lalu baru akan ada PAT. Kapannya itu kapan itu nanti saya coba lihat lagi kalender karena mungkin ada perubahan dari rencana yang sudah saya susun terkait dengan kegiatan ujian kelas 12. Nanti pasti akan ada
informasinya lagi ke kalian. Siapkan saja, anggaplah kurang lebih 1 bulan. Kalau awalnya saya rencanakan sih di April, pertengahan April tuh. Di 14 sampai 23, tapi itu bisa berubah sih. Oke. Nah, pokoknya nilainya masih kurang, artinya evaluasi, sama saya juga mengevaluasi kurangnya di mana, biar lebih baik ke depannya. Jadi sama-sama, tujuannya sama kan. Saya juga maunya nilai kalian juga bagus-bagus kan. Saya bukan tipikal yang, wah ini murid gua harus ada nilai yang jelek nih. Bukan kayak gitu kan. Kalau semuanya dapat 100 boleh nggak? Kalau semuanya dapat 100 boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh banget. Kan? Kalau semuanya naik kelas, ya itu yang saya harapkan dong. Masa iya sih saya doain muridnya jelek? Kan gak mungkin. Kan? Kalau misalnya yang 100 ada 10 orang, boleh juga. Oke. Ya, jangan sampai malah semuanya jadi nilainya nggak maksimal gitu. Kalau yang dapat 100 itu ada 15 orang atau 21 orang di kelas ini kan boleh-boleh aja kan. Nggak ada masalah gitu, nggak saya batasin. Mau yang dapat 90-nya ada 5 orang, 100-nya ada 5 orang, 80-nya ada 11 orang, sisanya ya nggak masalah juga. Tapi tetap lah ya, kejujuran juga gitu loh, nggak yang segala cara dihalalkan, ya itu repot juga. Nggak begitu cara mainnya. Oke. Saya lebih suka prosesnya lebih oke gitu. Kalau kalian sudah berusaha di proses nih ya, kalau kalian prosesnya sudah baik, ketika tes itu kurang maksimal, ya itu saya masih. Tapi kalau prosesnya diem-diem aja, ulangannya hasilnya parah, nah itu repot sih. Itu bagaimana gitu. Lebih aktif lah ya, misalnya kalau saya akan ada pertanyaan, lebih aktif. Oke. Kalau ada yang mau disampaikan, misalnya, Pak begini dong harusnya. Silakan aja, saya sangat terbuka. Saya sangat terbuka terhadap kritik dan bukan tipikal yang gimana-gimana ya. Ngomong aja gitu, lebih baik ngomong aja. Kayak tadi saya ada salah ya, bilang aja gitu, nggak masalah. Saya juga kadang-kadang error aja gitu. Apalagi kalau lagi kondisinya tidak fit seperti ini, wah sangat mungkin error. Saya berusaha mempersiapkannya ya sebaik mungkin itu. Oke, nah, moga-moga yang masih kurang tahu salahnya di mana, evaluasi diri dulu. Nanti hari Kamis kita coba lihat yang fungsi, itu kelihatannya lebih banyak yang parah. Oke, moga-moga terutama sih nanti pas PAT itu kalian ya sudah bagus gitu. Ulangan harian itu nih UHB ini nih yang CBT itu nilainya dicicil. Jadi punya tabungan pas terakhir di rata-rata nilainya tetap bagus. Jangan ulangan harian yang cuma 1 bab jebol. Gimana kalau yang udah digabung 2-3 bab, 3 atau 3-4 bab itu kan jebol. Termasuk di mata pelajaran lain ya. Jadi kalian punya tabungan pas di total rata-rata kan aman nih.
tugas, kerjakan dengan baik, karena itu juga membantu gitu loh untuk dinilai akhir, nilai rapot. Oke? Ya, semuanya sudah beres dulu lah hari ini. Saya berharap ada evaluasi dari masing-masing semua juga, saya juga. Ulangannya biar yang udah lewat ya udah itu hasilnya deh. Oke. Mata pelajaran lain juga kalian boleh minta ya. Maksudnya itu dilihat aja, siapa tahu ada kesalahan di mana, jadi lebih kelihatan gitu. Minta dibahas juga menurut saya sih boleh aja kok. Ya bagaimana gurunya juga sih nanti. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang, selamat istirahat. Sampai jumpa hari Kamis ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Coba.